Halo, kembali lagi Buff Kangaroo Team kembali lagi memberikan kalian semua Buff Mates suatu apa ya kalau bilang Suatu konten lah yang menghibur. Iya, karena jujur kita nggak tahu sih mau bikin konten apa lagi suasana kayak gini ya. Bener-bener anjrit, lu mau expect kita bikin apa karena fight juga nggak ada kecuali lu kirim ke US sana, ke Las Vegas gitu ya. Iya, jadi Nah, hari ini kita ada apa nih? Jadi hari ini sesuai dengan title dan thumbnail ya. Jadi kita mau bandingin nih di dua promosi terbesar di kalangan Indonesia. Betul. Itu ada One Pride dan One Championship. Ini tanpa santai. mengurangi rasa hormat ya. Kita nggak mau banding-bandingin mana yang lebih baik, mana yang lebih nggak baik. Ini cuman pengen ngasih tahu kalian aja sebenarnya bentuknya kayak apa medalinya, beratnya segimana atau dan segala macam. Nanti kalian sendiri yang bakal nyaksiin. Iya, pokoknya kalau ada yang tersindir di sini enggak, nih kita cuma bener udah nggak ada konten lagi aja. Jadi kita mulai dari One Pride aja dulu ya, dari yang lokal ya. Nah, dari One Pride ini bisa dilihat juga kalian ini tuh beratnya sekitar 100 gram ya. Dan di One Pride ini tulisannya nggak cuman One Pride doang guys, ada tulisan One Pride MMA dan biasanya ada Fight Night-nya keberapa ya. Di bawahnya ada tulisan juga Road to Glory atau Fight Night tuh biasanya ada sebutannya Road to Glory kayak Road to UFC kayak apa kayak gue nggak tahu ya. Yang jelas biasanya ada tulisannya. Dan ini ada juga tanggal detailnya nih guys, 15 Juli 2017. Jadi kapanpun kalian tanding, kalian akan dapet tanggalnya biar lebih memorable kali ya. Lebih berharga lagi. Nah kalau One Championship gimana tuh? Kalau One Championship ini beratnya sekitaran sekilo ya. Jadi ini secara kalau lu nonton tuh kayaknya kesannya nggak berat, tapi sebenarnya ini berat banget ya. Ya. Ya, jadi ini tuh dibuat dari besi, ya besi tuh. Bunyinya aja udah nggak nyantai. Solid ya. Iya. Kalau One Pride ini bunyinya kayak agak kelontang-kelontang gitu. Terus ya kalau dulu di angkatan lama tulisannya One Fighting Championship. Tapi kalau di angkatan baru, angkatan gue itu udah dapet tulisannya One Championship. Oh, iya. Sisanya ya nggak ada apa-apa, kosong-kosong ngomong kosong cuy. Jadi bener-bener blank ya, cuman kayak plakat aja sebenarnya, kayak semacam plakat gitulah. Nah, ya udah gitu doang. Kalau di One Pride mungkin di seri-seri terbarunya ada sponsornya juga ya mungkin di bawah, karena seingat gue tahun ini nih, tahun awal-awal One Pride belum ada sponsor besar gitu yang bisa masuk ke sini, dan sekarang tepat 2020 sponsor juga belum ada lagi. Jadi mungkin aja yang di tahun berikutnya seperti punya ya fighter-fighter yang lebih baru ya, tahun 2019 mungkin ada perubahan sedikit. Ini yang kami punya 2017 milik Bro Rengga Rafael. Nah, Bro Rengga Rafael bisa dapetin medali ini. Gimana caranya? Kalian lihat aja nih di video yang satu ini di atas ini. Nah, dia cerita itu lengkap tuh gimana caranya dia dari awal latihan sampai bisa dapat medali One Pride yang keren ini nih guys. Yang depan belakang nggak kayak One Championship tuh. One Championship kan cuman depan doang, belakangnya polos. Kali ini nih mantap nih tuh. Yoi, mantap. Mantap ya. Tapi jangan diobral guys ya. Ini ntar kita balikin ke Rengga. Tenang ya Rengga ya, nggak kita jual ya di Pegadaian ya. Nah kalian bisa tanya ke Abang Angelo yang di sebelah gua nih. Gimana Bang cara dapetin medali One Championship Bang? Ya caranya kalau buat dapetin medali One Championship itu ya pertama ya lu masuk One Championship. Kalau iya. yang kedua yang kedua gimana lu bisa dapet ke yang kedua setelah lu masuk One Championship? Ya yang pasti lu harus menang. Kalau kalah ya lu nggak bakal dapet. Kalau secara teknisnya begitu, tapi kalau misalnya gimana gue bisa dapat medali ini, ya sebenarnya basi sih ya lu. Pertama hoki, bener-bener hoki ya. Kalau gue sih selalu hoki. Yang kedua ya lu latihan sebisa mungkin lu supaya dapet ini. Dan lu juga harus inilah nge-vision. Lu harus jadi visioner bahwa suatu hari lu akan dapet ini. Karena waktu dulu tuh gue gitu selalu mikir kayak ini tuh langkah gue terakhir biar gue nggak buang-buang waktu sia-sia di MMA. Itu paling penting. Jadi lo harus nge-vision bahwa lo akan suatu hari mau 5 atau 100 tahun lo akan dapat medali ini di tangan ini, di tangan lo lah. Yang terakhir sih menurut gue lo harus pinter sih coy. Kuliah sih, sekolah itu udah paling penting sih. Karena masuk One Championship itu nggak cuman kerja keras doang, tapi
otak lu dan cara lu nge-approach supaya lu OTW ke profesional itu lu harus bener-bener pas sih. Karena ya terbukti ya lu lihat nggak cuman semua orang bisa audisi gitu loh. Yang orang Indonesia aja kan kayak siapa? Stever, Tati, Pitu, Eko Roni, Egy Rosten, Sunoto, ya semua orang itulah. Itu kan Adrian gitu kan orang-orangnya emang ada di waktu yang tepat untuk bisa masuk ke promosi ini gitu loh. Jadi kalau ini dibanding sama One Pride mendapat medalinya itu lebih banyak steps dibanding lu mendapat One Pride. Betul. Merdeka ya pokoknya. Merdeka. Dan mungkin menariknya ya guys, kalian kalau memang mengikuti dunia combat sport secara keseluruhan, kan ada yang namanya UFC tuh, wadah MMA juga salah satunya ya. Nah UFC tuh nggak ngasih medali kayak gini nih. Nah itu uniknya ya. Enggak. Mungkin kalau di One Pride sama One Championship itu mereka punya budget ekstra untuk bikin ini. Tapi kalau di UFC mumpung emang gaji atletnya gede-gede, mungkin karena itulah nggak dikasih medali. Ya. Tapi medali ini tuh nggak ada artinya kalau misalkan fight kalian ya cuman emang buat menang aja. Itu kalian harus buat, ya gue nggak pernah menang sih, maksudnya di kompetisi kayak gini. Tapi kalau menurut gue akan lebih baik kalau misalkan kalian memenangkan fight tersebut tuh dengan penuh berarti gitu ya. Dengan misalkan perjuangan ini untuk keluarga kalian gitu, untuk siapa kalian lah gitu. Ya mungkin nggak cuma buat keluarga, mungkin kayak lu lagi susah. Iya. Atau lu lagi membutuhkan something, atau ini emang pencapaian lu dari dulu waktu lu awal mula-mula karir, atau apapun itulah, ibaratnya ini lu kayak tiba-tiba lu jadi manajer atau apa kalau misalnya lagi kerja. Jadi ini sebenarnya simbol secara fisik aja sih, medali itu sebenarnya simbol secara fisik bahwa lu udah di tempat yang jauh dari apa yang lu maksudnya ibaratnya kayak apa yang lu ada sebelumnya gitu. Betul, loh. Jadi lu kayak sekarang udah jadi something lah bukti gitu. Ya bukti jadi, fisik gitu. Kayak ini sekarang gue pegang punya Bro Rengga nih, ya menurut gue ini bukan apa-apa karena ini bukan punya gue gitu. Dan ini bukan bukti bahwa gue udah menang One Pride gitu ya. Ya kalau gitu, kalau kalian mau kita review barang-barang lain seperti beltnya One Pride, beltnya One Championship mungkin, atau beltnya UFC gitu. Amin ya. Komen aja di bawah. Amin. Kami akan berusaha untuk bawa itu semua ke kalian. Jadi kalian bisa tahu itu materialnya dari apa, seberat apa ya. Atau mungkin medali-medalinya turnamen-turnamen yang kecil-kecilan gitu, turnamen yang rookie-rookie. Mau kita review juga, komen di bawah. Dan pastinya subscribe juga Buff Kangaroo TV. Follow kita di Instagram buffkangaroo.pod, POD, dan juga di Spotify. Kalau mau dengerin kita bacot lebih panjang lagi ya, Buff Kangaroo Podcast. Oke? See you on the next video. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.